Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Dap Predator Fish. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berencana membuat bagaimana cara kita menjadi lebih barbar, gengs, alias galak ya, gengs. Oke, sebelum menuju ke edukasi-edukasi menarik dari saya, jangan lupa di like dulu, gengs. Komen, beri masukan-masukan yang menarik untuk saya, dan jangan lupa di subscribe, gengs, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar. Kenapa harus subscribe? Karena bagi saya satu subscriber itu adalah satu untuk apa ya, menjadikan support saya untuk membuat saya menjadi semangat lagi, gengs, untuk mencari-cari konten lainnya, gengs. Dan komentar juga, guys, karena komentar itu juga wajib atau harus memberi masukan bagaimana, ya saran-saran aja lah yang baik-baik saja. Mas, ini harus begini, Mas, ini harus begitu. Yang ya tentu saja yang sopan-sopan saja, jangan membuat kritikal lainnya seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke tips-tips atau cara-cara edukasi bagaimana cara kita menjadikan kita menjadi barbar. Oke, let's see dot. Oke, gengs, kembali lagi di Mas Dap Predator Fish. Oke, pada kesempatan kali ini saya berencana akan memberi edukasi-edukasi menarik tentang bagaimana cara membuat kita menjadi barbar alias galak, gengs. Oke, langsung saja ya, gengs. Yang pertama, puasakan atau dietkan saja, geng. Di sini saya menggunakan metode ini, alhamdulillah berhasil menjadi saya menjadi galak, gengs. Untuk tipe puasa ini atau diet ini saya memberi makan sekitar 2 minggu sekali, yaitu Senin sama Rabu, atau 3 juga boleh, yaitu Senin, Rabu, sama Jumat, gengs. Tapi itu pada ukuran baby ya, gengs. Kalau ukuran besar juga bisa sampai seminggu juga nggak apa-apa, gengs. Tergantung kondisi ikannya, gengs. Tapi ikan ini diciptakan untuk ikan barbar, gengs. Jadi alhamdulillah bisa diberi makan selama seminggu. Tidak diberi makan selama seminggu, maksud saya seperti itu. Tapi saya saranin, tapi jangan lakukan diberi makan 1 minggu untuk baby ukuran 3-5, atau yang 5 ya 10 ke bawah lah, itu belum boleh. Saya melakukannya 3 kali seminggu, gengs, yaitu Senin, Rabu, sama Jumat, gengs. Itu dia puasa. Seperti itu. Pakannya juga jangan terlalu banyak, gengs. Jadi kalau memberi makan, dia juga harus lebih gimana ya, diaturlah porsi makannya untuk tidak selalu diberi makan banyak. Ya nanti hasilnya juga begitu menarik juga untuk hasil dari puasa ini. Ya alhamdulillah saya juga hasilnya lumayan bagus, gengs. Di sini saya memberi pakannya yaitu udang kering sama pelet, gengs. Di sini saya membeli peletnya yang eceran saja, gengs. Karena saya baru mencoba, gengs, karena takutnya tidak doyan dan mubazir. Seperti itu, gengs. Tipe yang pertama. Di sini saya selalu rajin mengontrol kondisi air sama kebersihan air. Jadi alhamdulillah saya sehat. Dan jangan lupa setelah itu diberi mainan, yaitu dipantulkan kaca, gengs. Karena kita pantulkan di kaca akuarium menggunakan kaca cermin, maksud saya ya gitu. Bermaksud atau bertujuan untuk si ikan cana itu mengira di dalam pantulan dari cermin tersebut adalah musuhnya, gengs. Jadi saya saranin juga dimain-mainkan menggunakan cermin ya, gengs. Seperti itu. Tapi jangan terlalu memaksakan sekali, karena hasil itu tidak mengkhianati usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ada juga pepatah seperti itu. Jadi intinya itu sabar, karena
memelihara apapun itu juga harus butuh kesabaran ekstra ya guys. Jadi tidak harus semuanya itu instan dan harus butuh juga proses guys. Di sini tipe puasa juga memengaruhi tipe warnanya guys. Saya juga baru tahu karena semakin lama dia puasa, semakin apa namanya bentuk apa pose apa eh, aksi dia berburu dia semakin warnanya itu semakin pekat ya gengs. Jadi saya saranin puasakan itu kalau di ukuran 10 ke bawah, saya saranin 3 kali seminggu saja. Jadi puasanya itu Senin, Rabu sama Jumat ya guys. Kalau di ukuran lebih dari 10 ke atas ya monggo boleh seminggu atau lebih. Tapi saya saranin cuman seminggu saja ya guys. Diberi makan udang kering juga bisa, udang segar juga bisa, ikan cere juga bisa, sama jangkrik juga bisa. Kalau saya sih ya udang kering untuk cemilan saja dan udang segar untuk memekatkan warna dia supaya warnanya semakin pekat. Dan ini nih ada tambahan baru yaitu pelet premium yellow. Di sini saya menggunakan ini untuk menebalkan warna kuningnya guys. Dan ada jangkrik juga. Jangkrik juga itu fungsinya bagus sekali untuk barbar si ikan ya guys. Jadi saya juga memberi makannya jangkrik sama ikan kecil termasuk saya jarang sih, tapi ya monggo juga boleh, tapi jangan terlalu banyak ya guys, 1 atau 2 ekor saja untuk meminimalisir ikan itu diet ya guys. Terus si cacing juga untuk untuk apa namanya menjaga kesehatan si ikan supaya ikan itu tetap sehat. Mengapa? Karena si ikan kadang terbentur pada bagian kaca, jadi kepalanya itu sakit atau terluka guys. Jadi saya memberinya cacing ya gengs. Oke, itu yang metode yang pertama yaitu adalah puasa dan diet. Saya saranin puasa itu dari ukuran 7 sampai 8 cm. Itu 7 sampai 8 cm itu saya saranin juga jangan terlalu memaksakan. Jadi diusahakan 3 kali seminggu saja gengs, Senin, Rabu sama Jumat. Kalau udah 10 up monggo boleh seminggu atau lebih ya gengs, karena kasihan juga terhadap ikannya ya gengs. Oke, kita masuk ke metode kedua gengs. Oke gengs, kita masuk ke metode kedua gengs, yaitu masih seputar pakan. Jadi di sini saya akan menyarankan untuk memberi makan itu atau memberi makan dia itu menggunakan teknik ya guys. Jangan langsung diberi ke dalam akuariumnya guys. Jadi kita harus menggunakan teknik cara pemakanan memberi pakan guys. Jadi di urutan kedua ada cara memberi makan atau teknik memberi pakan pada ikan cana maru guys. Sebenarnya ini simple, yaitu ini misalnya udang segar kita pantulkan ke kaca akuarium. Jadi seperti ini, begini, otomatis si ikan akan mengikuti si udang atau udang segar ini mengikuti ke arah yang ditujunya guys. Jadi jika diberi makan harus diberi teknik mainan seperti ini dulu ya guys. Diberi main-mainan dulu seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena si ikan mengira itu adalah mangsanya guys, karena sudah seminggu tidak makan, dimainin seperti ini otomatis dia mengikuti guys. Tergantung ikannya juga sih, atau dia itu masih mager atau tidak. Jadi kita kasih mainan dulu seperti ini, kita mainin dulu seperti di depan kacanya seperti ini. Terus kita beri makannya, jangan langsung juga guys. Jadi
kita ini misalnya tank akuarium, jadi ini pakannya, terus kita mainkan di depannya juga dulu guys. Jadi seperti ini, otomatis si ikan mengikuti si udang segar ini. Terus kita juga tidak boleh langsung memberi makan, langsung cemplung ke dalam akuarium, tentunya menggunakan teknik juga guys. Jadi ini kebanyakan teknik, tapi ya alhamdulillah channel saya jadi seperti galak seperti itu. Kita mainin dulu seperti begini di depan kaca akuarium. Terus kita kita masukkan itu juga memerlukan teknik guys. Jadi tidak waton masuk, terus seperti ini saja, begini. Terus otomatis si ikan itu akan meloncat ke pakan tersebut, otomatis kena guys. Tapi sini saya saranin berhati-hati karena si ikan bisa loncat indah atau terbang ya guys, seperti itu. Jadi ya yang pertama ada puasa atau diet, dan yang kedua ada teknik cara memberi pakan, dan yang ketiga ada jenis pakannya guys, yaitu juga guys ternyata berpengaruh guys. Saya baru tahu guys. Yang pertama ada udang kering. Sini udang kering itu juga bagus sekali untuk warna, untuk memekatkan warna. Ya, saya juga menggunakan ini, dan udang segar. Dan saya ini baru beli kemarin ini pelet yellow, premium yellow. Saya membelinya ecer karena saya takut tidak doyan. Oh ya, saya saranin untuk memberi makan pelet dari usia kecil saja guys, karena yang ukuran besar belum tentu mau jika belum tidak dipuasakan dulu atau dilapar-laparkan dulu supaya barbar tadi apa. Terus yang itu ada udang segar juga sama ikan cere, tapi saya jarang, jangkrik, untuk meningkatkan kebarbaran si ikan. Dan cacing merah untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh si ikan, untuk lebih terhindar dari penyakit lainnya geng. Seperti itu. Dan metode keempat tadi, di metode ketiga tadi seperti itu saya lakukan, yaitu yang pertama ada puasa dan diet, yang kedua ada teknik cara memberi makan, dan yang ketiga sumber pangannya juga geng, atau pakannya guys. Dan yang terakhir ada memberinya dia mainan guys. Jadi kita sering-sering di waktu puasa itu kita mainin menggunakan mainan guys. Jadi misalnya ini saya punya udang mainan nih guys. Jadi kita main-mainkan seperti memberi makannya dia lah. Dia seperti ini di depan kaca akuarium seperti ini, dimain-mainkan seperti ini. Tapi kalau udang mainan ini jangan dimasukkan guys, karena takutnya dimakan dikira udang beneran. Di sini saya saranin di depan kaca akuarium saja. Jadi kita mainkan di seperti ini, maju mundur ke atas ke bawah seperti itu. Dan jangan lupa dicerminin juga guys, karena cermin itu berpengaruh. Karena apa? Saya menggunakan cermin karena saya berpikiran, karena di cermin itu saya pantulkan di akuarium, si ikan mulai mengedok, atau seperti ikan cupang bahasa lainnya, atau barbar seperti itu dia mengira itu di dalam cermin itu musuhnya guys. Jadi dia barbar dan dia mengira itu musuhnya guys. Seperti itu saja ya guys. Jadi ada 4 metode cara bagi saya, yaitu puasa atau diet, dan yang kedua teknik memberi makan, dan yang ketiga sumber makannya juga gengs, atau pakannya gengs. Yang terakhir, yang 4 tentunya ada cara dia memberi atau berinteraksi dengan kita gengs. Seperti itu saja gengs keseruan dari edukasi bagaimana menggalakkan cana atau barbarkan cana supaya menjadi lebih galak lagi. Menggunakan yang pertama ada 1, puasakan si ikan. Yang kedua ada teknik memberi makan. Yang ketiga ada cara memberi. Yang ketiga dulu ada jenis pakannya guys. Yang terakhir ada cara berinteraksi kepada si ikan guys.
mungkin seperti itu saja gengs, edukasi-edukasi menarik dari saya bagaimana cara membuat si Cana kita itu menjadi barbar alias galak gengs. Yaitu dengan cara satu, puasakan. Yang kedua, teknik dia memberi makan. Yang ketiga, jenis pakannya. Dan yang keempat, ada di bagaimana kita cara berinteraksi kepada ikan. Oke, mungkin seperti itu saja gengs, edukasi-edukasi menarik dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di like, komen, atau beri saran juga boleh. Sarannya yang sopan-sopan saja tentunya. Di subscribe ya guys, karena ada info-info menarik dari saya lagi. Dan jangan lupa di like juga, share juga boleh. Karena saya itu untuk memajukan atau memberi support bagi saya itu dengan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Seperti itu saja. Saya dari Mas Dap Predator Fish pamit undur diri dahulu guys. Bila ada kesempatan lain lagi, kita akan review atau memberi info-info menarik, edukasi-edukasi menarik dari saya ya guys. Saya dari Mas Dap Predator Fish. Saya pamit undur diri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.